Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi bagi kita semua, Amang dan Inang, anak-anak kami, sekolah minggu, remaja dan pemuda, serta orang tua kami lansia. Kita bertemu kembali di akhir pekan ini, Sabtu, tanggal 30 Januari 2021. Dan kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Demikian firman Tuhan. Apa boleh buat? Kira-kira seperti itulah respon satu keluarga di dalam satu lingkungan di mana atmosfer yang keras dan perjuangan yang tinggi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini. Mereka akhirnya belajar untuk bersikap atau berpola hidup atau pergaulan sok kenal, sok tahu. Mereka sepertinya menempatkan diri merasa mengenal orang-orang yang terpandang di tempat itu. Mereka yang sangat disegani, mereka mungkin yang sangat ditakuti. Mereka menganggap bahwa itu adalah saudaranya. Mereka mengenal dengan baik, dan itu mereka pakai sebagai alasan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang begitu keras. Nah, itu alasan mereka tidak lebih untuk tetap aman, tetap tidak diganggu. Mereka akan terlindungi di tempat itu karena mereka yakin dengan mengenal orang yang terkenal di tempat itu, maka mereka akan tenang dan mereka tidak akan diganggu oleh apapun di tempat tersebut. Tetapi tidak selamanya cara seperti ini dapat menolong dan dapat memberikan kenyamanan bagi setiap orang. Pernah satu kali ini dalam pengalaman seorang hamba Tuhan yang justru hal-hal seperti itu menjadi bumerang ketika pada satu kali dia harus pergi untuk melayani orang yang meninggal, lalu tanpa disadari dia menabrak lalu lintas, melanggar tertib lalu lintas yang semestinya harus ditaati. Kemudian melihat perilaku sang hamba Tuhan itu, polisi lalu menghentikannya. Dan kemudian seperti SOP para polisi lalu lintas, maka polisi meminta identitas, SIM, surat izin mengemudi, untuk memastikan bahwa orang yang di stop mematuhi dan mengerti apa yang disebut dengan lalu lintas serta memiliki surat izin mengemudi dalam memastikan mereka sebenarnya layak untuk mengendarai atau mengemudi. Ketika ditanya, Pak, Bapak kok melanggar tertib lalu lintas tadi? Lalu sang hamba Tuhan secara buru-buru mengatakan, saya buru-buru nih, ada orang yang meninggal, saya harus berangkat segera. Karena itu tolong Pak, saya diizinkan untuk segera boleh pergi. Lalu sang polisi menimpali, wah, Bapak meskipun melakukan satu kegiatan pelayanan, tapi semestinya Bapak tidak perlu melanggar lalu lintas. Ya kan saya buru-buru Pak. Karena itu tolong, saya mau buru-buru, mau cepat. Lalu polisi sebenarnya segera mengizinkan dia untuk melanjutkan perjalanan itu, tapi polisi mengatakan ya sebaiknya Bapak sebagai hamba Tuhan harus memberikan contoh yang baik, memberikan keteladanan, tidak lantas harus menabrak tertib lalu lintas, tetapi justru memberikan contoh yang baik. Pendeta akhirnya pergi dengan perasaan sedikit malu, meskipun dia langsung dengan cepat meninggalkan sang polisi. Begitu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sok kenal, sok tahu, merasa kita terlindungi karena nama baik, nama terpandang, sehingga untuk melakukan satu kesalahan pun akhirnya menjadi sesuatu yang sepertinya kita anggap ya diizinkan, ya menjadi sangat permisif. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Artinya kita tidak boleh mengidentikan diri kita dengan yang salah, tetapi kita harus mengidentikan diri dengan hal-hal yang baik. Renungan hari ini dalam kitab Mazmur ini mengajak kita, memang Tuhan itu membentengi, meluputkan
orang-orang yang dikasihinya. Mereka yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, melekat di hati Allah. Mereka yang melekat di hati Allah adalah mereka yang sungguh-sungguh bersandar, mengaku percaya kepada Allah. Mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Maka mereka akan mendapatkan perlindungan, akan dibentengi oleh Tuhan. Dalam cerita sejarah gereja kita dapat belajar dari pengalaman Martin Luther. Perjuangan yang berat, perjuangan yang sangat menekan, perjuangan yang begitu rumit. Dia tidak dapat melakukannya sendiri, dia kehilangan akalnya, dia sudah speechless, tidak bisa mengatakan apapun. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, lalu itu diungkapkan, diformulasikan di dalam satu lantunan lagu yang kita sangat populer dan sering dengar, yaitu Allahku benteng yang teguh. Manakala dia menghadapi apapun, karena dia begitu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan membentengi, maka hati Tuhan melekat, melindungi, menyertainya. Hal itu juga dialami oleh Nommensen ketika masuk ke Tanah Batak. Di awal mula dia memulai pelayanannya di Silindu, di tempat yang masih baru bagi dia. Dia juga menghadapi tantangan itu. Banyak orang-orang yang berniat jahat mencoba untuk melenyapkan dia. Tetapi karena dia begitu melekat dan dekat di hati Tuhan, maka Tuhan meluputkannya, melindunginya, membentenginya sehingga dia luput dari ancaman mara bahaya. Luput dari niat jahat orang-orang Batak pada waktu itu. Karena itulah renungan harian pagi ini mengajak kita supaya kita lebih melekat di hati Tuhan, mengenal Dia, menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari hari ini meskipun kita di tengah-tengah pandemi ini, tantangan-tantangan di tahun 2021 ini, mari hati kita selalu melekat pada Tuhan. Kita percaya dan mengandalkan Dia, bersandar secara penuh kepada Tuhan, maka Dia akan menjagai kita, melindungi, bahkan membentengi kita menghadapi apapun. Percayalah, lalui dan jalanilah kehidupan hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan iman percaya kepada Tuhan. Hati Tuhan akan melekat kepada kita dan Dia akan melindungi. Dia akan membentengi kita dari ancaman mara bahaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pemberitaan yang sungguh-sungguh membuat kami memiliki kekuatan yang baru hari ini, terutama di akhir pekan ini, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan hati Tuhan melekat dengan kami. Kami percaya dan menyandarkan hidup kami hanya kepadamu. Dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi ancaman dan tantangan, Tuhan selalu menjadi tempat kami bersandar. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini yang selalu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami juga untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan esok hari, supaya kami sungguh-sungguh rindu dan kami haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.